Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya saat ini saudara dengan hati yang rindu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita nikmati sampai saat ini. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam pujian kita kepada Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini Tuhan. Boleh kami mempersiapkan diri kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami, sehingga kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau yang memimpin setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan-Mu pulihkan setiap kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian kami, Pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lagi saudara katakan, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud
hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu Yesus. menyembah-Mu, Yesus, Ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian kami, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur hanyalah yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan sambil kita angkat satu nyanyian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Sama-sama kita soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya.
ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak, amin. tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan saudara, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Dan tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita mau angkat satu nyanyian. Oh yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan kami Tuhan. Oh yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya. Haleluya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Mahaku. Oh yang ku mau, yang ku mau hanya menyenang, biarlah seluruh hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam
terbaik di dalam hidupku. Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami berada di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan membukakan pengertian kami akan firman-Mu, agar kami lebih berhati-hati di akhir zaman ini. Kami melakukan apa yang benar dan baik di mata-Mu Tuhan. Tolonglah kami, Roh-Mu yang kuduslah menjadi penolong satu-satunya, membawa kami masuk di dalam pengertian yang benar. Biarlah kami semua boleh dibawa kepada seluruh kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami mendengar, menyambut firman Allah. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya mengucapkan salam sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama di dalam Wahyu 12. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. ya, Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. ya, Tetapi mereka tidak dapat bertahan. ya, Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. ya, Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. ya, Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. ya. Sekian, terima kasih. Jadi peperangan di sorga, ya itulah menjadi tema kita. Ternyata sorga yang selama ini kita anggap satu tempat yang sangat indah. Itu sorga, sangat indah. Ya, sorga itu tenang gitu, suasananya penuh dengan kedamaian. Ya. Ternyata tiba-tiba di Wahyu 12 ayat 7 dan 8 ini yang kita baca, timbul peperangan di sorga. Siapa yang menimbulkan peperangan? Iblis dengan malaikat-malaikatnya yang juga menjadi pengikut iblis. Nah, kenapa timbul peperangan di sorga? Karena mereka itu pemberontak. Memberontak kepada siapa? Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka berontak kepada Tuhan. Dan si pemberontak itu menyeret malaikat yang lain untuk jadi pemberontak. Jadi dia mencoba mencari banyak pengikut. Nah, demikianlah sifatnya iblis itu pemberontak. Jangan kita memiliki sifat-sifat iblis. Ya tahu? Kenapa terjadi peperangan di sorga? Karena malaikat itu memberontak. Berontak sama siapa? Kepada Yang Maha Tinggi. Ya, Yang Maha Tinggi. Malaikat yang baik mengawal di sorga itu Mikael berperang. Kalah si pemberontak. Ya, sifat memberontak. Sifat melawan ini jangan ada pada kita sebagai orang yang mengikut Yesus. Memberontak dan melawan. Iblis pemberontak. Iblis itu pemelawan. Melawan orang tua, jangan. Itu berontak namanya. Ya. Melawan pemerintah, jangan. Melawan atasan kita, jangan. Melawan gembala kita juga, pemimpin-pemimpin rohani kita, jangan. Kalau seorang suka melawan, berontak, itu sifatnya iblis. Diragukan dia kalau dia orang Kristen. Karena orang Kristen tidak punya tabiat memberontak.
Karena Roh Kudus yang ada di dalam dia, itulah roh yang lemah lembut, rendah hati, tidak berontak. Jadi kalau kita suka berontak, bukan Roh Kudus di dalam kita. Rohnya setan suka memberontak. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, ini pesan Tuhan buat anak-anak. Jangan memiliki sifat melawan, berontak sama orang tua. Silakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, Hormatilah ayahmu dan ibumu. ya, Ini adalah suatu perintah yang penting, ya, seperti yang nyata dari janji ini. ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi anak-anak itu dituntut oleh Tuhan. Bukan orang tua yang menuntut. Kamu harus hormati saya ya. Nah, Tuhan yang menuntut anak itu hormat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Apalagi orang tua yang dalam Tuhan. Sedangkan orang tua masih di luar Tuhan, tunjukkan sikap kita untuk menghormati dia. Ini satu kesaksian bisa membawa orang tua yang belum mengenal Tuhan jadi anak Tuhan. Kalau kamu masuk gereja sebagai anak orang tua belum kenal Tuhan, kamu berontak-berontak, masa dia mau lihat Yesus di dalam kamu? Tidak akan ikut. Jadi jangan ada sifat memberontak. Supaya apa? Bahagia, panjang umur. Ya, panjang umurmu di bumi. Jangan punya sifat tabiat melawan, memberontak. Kepada pemerintah tidak boleh. Ya. Jangan ada orang berontak kepada pemerintah. Tapi kita dipanggil seperti yang dikatakan di dalam surat Timotius. Mari kita mendoakan pemerintah kita. Kita dukung. Kita doakan. Jangan melawan. Jangan memberontak pada pemerintah. Orang yang memberontak kepada pemerintah itu dirasuk roh jahat, setan itu. Iblis di dalam dia. Iblis itu mempunyai sifat karakter berontak, melawan. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Iya, karena pemerintah itu asalnya dari Allah, Allah yang menetapkan. Jadi kalau kita sekarang ini sedang menghadapi pemilu, siapa yang jadi pemimpin kita? Mari kita berdoa agar Indonesia diberi pemimpin yang bijak, yang baik, yang takut akan Allah. Terus, Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. ya sebab Allah yang menetapkan pemerintah, pada akhirnya toh Allah yang menetapkan siapa pemimpin daripada bangsa itu. Lanjut. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ya. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Siapa yang melawan pemerintah? Melawan Allah. Karena Allah yang menetapkan. Demikian juga anak yang tidak menghormati, tidak taat pada orang tua, dia melawan Allah. Ini sifatnya iblis. Iblis kan memberontak sampai di sorga dia terjadi peperangan. Sebenarnya sorga itu tempat yang aman, damai. Ya, lanjut. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya, Hanya jika ia berbuat jahat. ya, Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? ya. Perbuatlah apa yang baik, Ya. dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, kalau kita melakukan yang baik untuk pemerintah kita, kan kita dipuji. Pahlawan. Ya. Terus, Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. ya, pemerintah itu sebetulnya hamba Allah untuk kebaikan kita. Itu diajarkan Tuhan. Terus, Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, ya, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. ya, Pemerintah adalah hamba Allah
untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, jadi kalau saudara berbuat jahat, awas murka Allah melalui pemerintah menyandang pedang, orang di penjara, orang dihukum, ya. Lanjut sebab ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Menaklukkan diri, takluk, tunduk, patuh kepada pemerintah. Ya, terus Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. ya, bagi orang yang diwajibkan pajak, wajib pajak, bayar pajakmu. Ya, terus Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. ya, sekian terima kasih. Kita sudah belajar 2 lembaga yang kita tidak boleh lawan. Lembaga keluarga yang didirikan, yang pertama ada di dunia, lembaga keluarga. Adam, Hawa. Ya. Nah, ini kalau dilawan orang tua kita, itu dosa. Banyak orang muda, banyak anak-anak muda melawan orang tua. Apa akhir hidupnya? Nggak ada yang baik. Melawan orang tua itu tidak baik. Ya. Melawan pemerintah itu sifat setan. Berontak. Melawan atasan kita itu tidak baik. Kolose pasal yang ketiga ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, ya, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. ya. Hamba-hamba taat pada Tuhan, kepada majikan, kepada orang yang di atasnya, kepada orang yang memberikan dia nafkah, gaji. Itu kamu hamba yang harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Jadi patuh kepada majikan. Ya, terus Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan Ya. dan bukan untuk manusia. jadi apapun yang kita buat, yang kita kerjakan di tempat kita bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Ya. Kemudian gembala kita, pemimpin rohani kita. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu Ya. dan tunduklah kepada mereka. Taat kepada pemimpinmu, tunduk kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita sebagai umat yang digembalakan. Ya. Jadi orang ke gereja itu bukan hanya ke gereja, mengikuti ibadah, mendengarkan firman, tapi Tuhan menetapkan seorang pemimpin di dalam jemaat yang disebut gembala yang memberi makan kepada domba-domba itu. Saudara itu, jemaat itu seperti domba-domba. Saya pun sebenarnya domba di hadapan Tuhan. Saya perlu gembala agung yang menggembalakan saya. Dengan firman itu. Itu pesan Tuhan kepada Petrus sebelum dia naik ke surga. 3 kali dia menekankan Petrus, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Nah, domba-domba itu dijaga. Gembala itu berjaga-jaga. Kalau ada yang perlu ditegur, perlu ada dinasihati, perlu diingatkan. Dan kita wajib tunduk, patuh. Lanjut dibaca sampai selesai. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Karena gembala itu tanggung jawabnya berat. Nyawa, jiwa manusia. Terus
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, Ya, bukan dengan keluh kesah, ya. sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, kalau orang itu taat, menyenangkan gembalanya kan tak keluh kesah gembala. Kalau kita melawan, gembala itu orang tua rohani kita. Ya, orang tua jasmani kita perlu dihormati, gembala kita juga perlu dihormati. Pemimpin rohani kita yang memberi makan firman Tuhan kepada kita. Jadi kita mesti berhati-hati. Jangan sampai sifat melawan, sifat memberontak itu ada pada kita. Ya. Sekarang puji Tuhan kita mau lanjut dengan naga iblis malaikat yang jatuh itu kalah. Baca kembali Wahyu 12. Ayat yang ke-7 dan 8 sekali lagi. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. ya, Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Nah, Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. ya ada waktunya dia tidak punya waktu lagi naik ke surga. Tuduh, itu pendeta A, itu pendeta B, itu diaken A, itu diaken B, itu penatua A, itu penatua B, itu jemaat A, itu. Ya, sekarang dia keluar masuk. Bahkan dikatakan dia serkan berkeliling cari siapa itu yang bisa dicari. Tapi Tuhan menyuruh kita, ya, hati-hati. Iblis yang jatuh itu dilemparkan kemana? Coba baca. Dilemparkan kemana iblis yang jatuh? Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, Ya, yang menyesatkan seluruh dunia, ya. dilemparkan ke bawah. Bumi ini. Terus, Ia dilemparkan ke bumi nah, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. jadi di bumi ini kerjanya lanjut apa? Dia mengejar kepada perempuan. Coba dibaca ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Jadi iblis itu memburu perempuan itu. Gereja Tuhan. Kita terancam. Bisa ditelan. Ya, bisa dihanyutkan. Saudara. Jadi hati-hati. Petrus mengingatkan, berjaga-jaga, sadar. Lawanmu iblis itu berjalan keliling seperti singanya mengaum, siap menelan orang. Jadi dia buru perempuan itu supaya dia bisa telan itu perempuan yang adalah merupakan gambaran gereja Tuhan. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Petrus ingatkan kita, berjaga-jaga, awas, ya. Sadar, jangan mabuk. Ya. Jadi iblis itu sudah dilemparkan ke bumi, tempat di mana kita sementara menghuninya bumi ini. Dia berjalan keliling kita, siap menelan siapa yang bisa ditelan. Jadi berjaga-jaga. Apalagi ada pekerjaan rohani misalnya, pekerjaan besar. Ya kita berjaga-jaga. Ya, tidak ada harus mencari kepentingan diri, pujian sia-sia manusia untuk pekerjaan-pekerjaan sudah kita lakukan. Biarlah Tuhan dimuliakan. Ya, jadi karena iblis sudah turun, dijatuhkan ke bumi, kalah. Dia tidak mau terima kekalahannya, dia kejar perempuan, gereja Tuhan. Kita ini terancam masuk di dalam peperangan rohani. Tapi Tuhan membela kita. Kalau perempuan dalam Wahyu 12 itu diberi 2 sayap burung nasar. Ya, diberi 2 sayap. Tolong dibaca Wahyu 12 ayat 14.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, Ya, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, ya. di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi perempuan itu dilarikan dengan 2 sayap burung nasar diberikan oleh Tuhan. Di mana iblis menyerang, di situ Tuhan membela. Tuhan lapang 5 perang kita. Ya, karena itu kita harus mempunyai sifat penundukan, sifat taat, bukan melawan. Dan itu diwujudkan anak kepada orang tua, jemaat kepada pemimpin rohaninya, ya, bangsa atau rakyat kepada pemerintahnya. Tunjukkan sifat itu. Oh, saya mempunyai sifat karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tunduk dan taat. Siapa dia? Allah yang menjadi manusia. Taat sampai mati. Tunduk patuh kepada Bapa di surga. Dalam posisinya sebagai anak. Itu yang kita contoh, bukan setan. Ya, karena itu mari kita perhatikan. Supaya kita beroleh kemenangan, maka Tuhan melengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan seluruh, bukan sebagian persenjataan Allah itu. Yang Allah sudah lengkapi kita. Supaya tahan melawan iblis. Terus dibaca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah atau daging, Bukan darah daging, bukan manusia kita lawan. Bukan musuh kita manusia. Manusia tidak boleh kita musuhi. Ya, terus. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, Ini bukan melawan pemerintah-pemerintah seperti bangsa Indonesia punya pemerintah ini tidak boleh dilawan. Tadi sudah kita baca di Roma 13. Tapi yang dimaksud di sini pemerintah kerajaan angkasa. Penguasanya itu adalah iblis. Ya, terus. melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, Ya, melawan roh-roh jahat di udara. nah itu lawan kita, roh-roh jahat, penghulu di udara. Terus, Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. nah, ambillah seluruh perlengkapan senjata dari Allah. Oh, terima kasih Tuhan memberikan kami senjata lengkap, tapi seringkali kita tidak pakai. Ya, baca terus. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, Ya, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. ya, jadi berdiri tegap. Tegap. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi kuat. Dia katakan hendaklah kamu kuat. Jadi kalau kita kuat bukan karena kita kuat. Kalau kita rasa kuat kita hati-hati jangan jatuh kata Rasul Paulus. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita baca. Tetapi syukur kepada Allah Ya. yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jaminan kemenangan itu Yesus. Syukur kepada Allah. Dia sudah menang. Dan kita pun pemenang. Lebih daripada pemenang kata Rasul Paulus. Jadi Kristus itulah jaminan kemenangan. Dia sudah menang di atas kayu salib. Disuruh turun dia tidak mau. Kalau dia turun kalah. Dia taat kepada Bapa. Itu kemenangan. Ya, syukur yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, berdirilah teguh, berdiri teguh. jangan goyah, Jangan pernah goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Iya, giat selalu, rajin. Jangan kendor kerajinanmu. Terus, Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu jerih payah tidak sia-sia. Tapi Tuhan katakan, awas, berjaga-jaga. Ya, lawan si iblis itu berkeliling, berjaga-jaga. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, Ya, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, berjaga-jaga, tetap dalam kasih, berdiri teguh, jangan goyah. Itu yang menjadi kekuatan kita, firman. Firman menyuruh kita berdiri teguh, kokoh. Kita bersyukur. Karena Tuhan mengatakan ada jalan kemenangan melalui Yesus. Dalam peperangan rohani ini kita dilengkapi dengan kelengkapan senjata Allah. Ya. Tuhan suruh kita berdiri tetap tegap. Ya. Mari kita kembali kepada Efesus pasal yang ke-6. Di dalam ayatnya yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, Ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan seluruh selengkap senjata Allah supaya kita bisa melawan iblis itu. Terus, pada hari yang jahat itu dan Ya. tetap berdiri. ya, Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. sekian. Dikatakan tadi perjuangan kita ayat 12 kalau kita baca Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah lawan kita darah daging. Darah daging itu siapa? Manusia. Jangan itu yang dilawan. Lawanmu adalah iblis berjalan keliling seperti singa mengaum. Itu musuh kita. Ya. Melawan darah daging, bukan melawan pemerintah. Ya. Melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat, itu musuh kita. Bukan manusia, darah daging, tidak. Ya. Sebab itu dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Wah, kita terima kasih Tuhan memberi selengkap senjata Allah. Apa itu? Ayat 14 kita baca. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, Ya. berikat pinggangkan kebenaran. Berdiri tegap, ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu mengikat kita. Itu senjata pertama, kebenaran. Hiduplah dengan benar sesuai dengan kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi kita ini harus berikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu harus menjadi kenyataan di hidup kita. Bagaimana kita jadi anak Tuhan, bagaimana kita menyebut diri orang Kristen, pengikut Kristus, kalau kita tidak punya ikat pinggang kebenaran. Ya. Firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kita ini diikat. Kemana kita pergi, kebenaran menyertai kita. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ikat pinggang kebenaran itu menyertai kita. Artinya hidup kita sesuai firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, kita tidak berikat pinggang kebenaran, kita akan dihancurkan oleh setan. Jadi ikat pinggang kebenaran itu artinya hidup sesuai kebenaran. Kebenaran itu yang mengikat kita. Misalnya saya orang Kristen, disuruh mengikat diri kita dengan ikat pinggang kebenaran. Jadi kemana kita pergi ada salah satu kebenaran, perintah kebenaran, kasihilah musuhmu. Wow, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Terlalu sakit saya tidak bisa. Harus seorang istri berkata, aku terlalu sakit suami saya ini. Waduh, tidak bisa, saya maafkan, tidak bisa. Atau suami mengatakan, bagaimana aku bisa mencintai istri saya ini yang seperti ini, macam modelnya ini.
Itu berarti kita tidak mengikat diri kita dengan ikat pinggang kebenaran. Salah satu contoh kebenaran, kasihilah ya musuhmu, berdoa. Tidak bisa Tuhan. Bagaimana saya mengasihi musuhku? Wow, menyakitkan sekali. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita tidak berikat pinggang kebenaran. Kebenaran tidak melilit kita, hidup kita. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, Tetapi aku berkata kepadamu, ya. kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kebenaran. Ya, kalau orang dunia itu tidak mungkin melakukan kasihilah musuhmu. Musuh tetap musuh. Tapi kebenaran itu mengatakan kasihilah musuhmu. Wow, sulit ini Tuhan. Terus, Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. iya. Kalau mau jadi Bapak di sorga, harus sesuai kebenaran itu. Ya. Kalau musuh kita kalau orang dunia itu, orang tidak percaya, orang belum bertobat itu begini. Dia musuh saya, satu kali tampar pipi saya, aku tampar dia 7 kali. Nah, itu orang dunia, ya balas membalas. Orang dunia musuhnya sekali musuh sampai masuk di lubang kubur musuh. Itu dunia. Tapi Tuhan tidak. Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Nah, kita ini saja dulu kan bermusuhan dengan Tuhan. Hidup kita tidak benar, jahat. Hidup kita ada di dalam dosa, melawan Tuhan. Ya, dikuasai iblis. Iblis punya sifat karakter itu melawan, berontak. Tapi setelah kita datang kepada Kristus yang berfirman, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah musuhmu. Kalau kamu mau sempurna seperti Bapa, kasihilah musuhmu. Bapa di surga. Orang jahat itu juga dapat matahari, dapat hujan, dapat makan juga. Siapa bilang tidak? Ya, tapi yang terlebih hebat kalau orang jahat itu berbalik kepada Tuhan. Nah ini, dia harus berikat pegang kebenaran. Ya, kalau kita baca berdiri tegap itu ada di ayat sebelumnya, tolong dibaca. Di dalam ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, Ya, dan berbaju sirahkan keadilan. ini senjata yang berikut. Berdiri tegap. Artinya semangat. Artinya kuat. Artinya tidak cepat putus asa. Tidak cepat putus asa. Tawar hati. Kalau kita cepat putus asa, kita cepat tawar hati, kalah. Kalah. Iblis itu goda. Ayo. Apa kamu? Putus asa toh? Tawar hati toh? Kurang toh? Udah perhatikan toh? Wah, macam-macam. Dosa sudah mengintip. Jadi Tuhan bilang jangan tawar hati. Ya, jangan juga lemah. Berdiri tegap, semangat. Ya. Itu tidak gampang putus asa. Orang yang cepat putus asa kalah. Peperangan rohani kalah. Ya, enggak ada pengharapan. Karena itu dikatakan pengharapan itu seperti jangkar sauh yang dibuang sampai ke belakang tabir. Artinya di belakang tabir itu, tirai itu adalah hadirat Allah itu. Sumber pengharapan kita, kekuatan kita. Di situ kita melabuhkan pengharapan kita. Artinya kepada Allah sehingga kita tidak putus asa, tidak tawar hati.
Iblis itu suka datang dengan orang yang tawar hati, putus asa. Ya. Patah semangat. Aduh, sudah saya tidak mau lagi melayani. Kok jemaat ini ya seperti ini. Tidak bertumbuh rohaninya, ya. Nah, jangan cepat putus asa. Ya. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran. Yang berikut, berbaju sirah keadilan. Efesus 6 ayat yang ke-14 lagi. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, Ya, dan berbaju sirahkan keadilan. ya, berbaju sirah keadilan. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Tadi berikat pinggang kebenaran sudah kita sampaikan. Berbaju sirah keadilan atau kebenaran. Baju sirah itu perisai. Jadi kalau kita melakukan yang adil, yang benar, itu baju sirah. Tidak gampang iblis itu masuk menyerang. Itu senjata yang dipercayakan Allah kepada kita gereja Tuhan. Supaya tidak ditelan, tidak dimangsa. Ya. Lanjut. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Terus. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kasut itu kaki kita selalu melangkah di mana saja berita Injil melalui mulut kita. Ada orang Kristen tidak bisa bersaksi. Tidak ada niat hatinya memenangkan jiwa. Tidak ada niat berdoa, Tuhan berikan aku jiwa untuk aku bawa kepadamu. Tidak ada jiwa itu. Nah ini Tuhan bilang senjata kita melawan penghulu di udara melalui memberitakan Injil. Menyelesaikan amanat agung. Sehingga dikatakan semua telinga dapat dengar itu Injil firman Allah. Sebelum tiba Tuhan Yesus datang. Tugas kita gereja Tuhan. Berkasut, ya, kerelaan memberitakan Injil. Rela, bukan berat hati. Bukan asal-asalan saja, tidak. Tapi Tuhan mengajar kita untuk secara rela. Tidak malu. Sekalipun ditolak orang, tidak malu. Banyak orang ditolak orang, malu dia. Gak mau lagi bersaksi. Dan banyak orang Kristen mulutnya terkatup. Ini kekalahan, mulutnya terkatup. Dikunci. Malu bersaksi malu Sebenarnya apa yang kita malukan? Saksikan hidup saya sudah berubah. Beda toh. Dulu aku seperti ini, sekarang seperti ini. Beda. Itu sudah berita Injil. Ya. Dulu saya belum percaya Tuhan, belum bertobat, belum lahir baru. Waduh, hidupku tidak karu-karuan. Berontak sama orang tua, berontak kepada pemerintah. Sifat iblis ada dalam saya. Sekarang sifatnya Allah. Allah di dalam Yesus, lemah lembut, rendah hati. Itu jadi sifat saya. Itu kerelaan kita menginjil. Jangan orang Kristen itu tidak ada buahnya, jiwa-jiwa tidak ada. Nggak ada niat untuk menjadi saksi Tuhan. Sepuluh tahun tetap dia sendiri. 20 tahun tetap dia sendiri. Nggak ada buahnya. Nanti masuk surga Tuhan bilang, mana orang yang kau menangkan. Aku mau kasih kamu mahkota sukacita. Nggak ada, ya tidak dapat mahkota itu.
Tidak ada kemenangan. Tidak pernah memikirkan orang tua saya bagaimana caranya dimenangkan. Saudara saya ini bagaimana saya menangkan. Suami saya ini bagaimana dimenangkan. Kadang-kadang istri itu perlu diam. Bukan banyak kata-kata menangkan suami. Kamu itu mesti begini ya. Kamu itu salah ya. Kamu itu begini-begini. Ini menggurui suaminya seorang istri ini. Tidak jadi kesaksian. Tidak punya kasut. Injil itu memberitakan Injil. Istri yang baik untuk membimbing suaminya mungkin yang belum bertobat. Mengantar suaminya kepada kebenaran, kepada Kristus. Kadang-kadang tidak gunakan kata-kata. Ya. Kamu itu, misalnya nama suaminya, kamu itu Filipus harus begini, begini. Habis itu dia panggil lagi papa, papi. Ya. Papinya bilang, mulai lagi jadi guru. Bukan, kadang-kadang istri tanpa perkataan memenangkan suaminya dengan apa? Ayo Pak, kita doa ya, sama-sama ya, doa ya. Nanti ya, sore kalau kamu pulang habis mandi dari kantor, kita doa 1 jam ya. Nyanyi-nyanyi saja, apa itu doa 1 jam? Tidak tahan aku, 5 menit saja tidak tahan, 1 jam. Ya 1 jam itu nyanyi. Nah ini yang tidak diketahui orang. Doa ini, penyembahan, pujian. Itu senjata. Sehingga dengan berjalannya waktu, suaminya diajak doa, dia baca Alkitab. Tahu-tahu suaminya dijamah Tuhan. Lahir baru. Kadang-kadang tidak ngomong loh. Makanya dikatakan situ berkasut kerelaan memberitakan Injil. Pakai itu sepatu dimanapun berada. Omong, orang melihat. Ya. Suami, dia lihat kita. Istri, dia lihat kita. Nah, gimana kita? Kita ngomong atau kita ada kelakuan hidup itu. Ya, kadang tanpa bicara, tanpa perkataan. 1 Petrus. Tidak ngomong. Ya, 1 Petrus 3 ayat pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Ya. Tunduklah kepada suamimu. Tunduk pada suami. Oh ya, suami saya kejam kok, bengis, bodoh. Nggak bisa tunduk saya, gimana? Terus. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, Ya. mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Iya, tanpa omong-omong dimenangkan apa? Kelakuan. Ngomong 1000 kata, suamiku tidak bertobat. Tiba-tiba dia berhenti, jadi bertobat, jadi manusia baru. Apa itu sus? Apa itu bu? Gimana itu caranya? Ya, aku cuma ajak doa. Setiap hari doa sama-sama. Nah, yang ngajar dia Roh Kudus. Kalau kita berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu senjata. Roh Kudus yang kerja. Suaminya bertobat, bukan karena dia bicara banyak, tidak. Ya, puji Tuhan. Mari kita lanjut. Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil. Jadikan segala bangsa muridku. Kembali Efesus pasal yang ke-6. Pergunakan perisai iman. Silakan dibaca. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah ini perisai. Perisai ini. Apa? Perisai iman. Tidak dapat dijangkau oleh setan. Tidak bisa dikalahkan. Iman. 1 Yohanes mengatakan apa yang mengalahkan dunia? Iman. Iman kita. Coba 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes. Pasal yang ke-5. Ayat yang ke-5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya Ya. bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Ya.
Kalau kita baca perikopnya, ya. Iman mengalahkan dunia. Iya, dan inilah kemenangan iman. Apa itu iman? Iman itu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang telah datang ke dunia atau Yesus adalah Tuhan. Itu iman. Ya. Tapi iman itu kemudian harus ditingkatkan. Kalau kita jadi orang percaya Yesus, maka teladan Yesus ada dalam kita. 1 Yohanes 2 mengatakan orang yang percaya Tuhan harus hidup seperti Tuhan. Ya, silakan dibaca 1 Yohanes pasal yang kedua. Orang yang hidup percaya Tuhan adalah orang yang hidupnya sama seperti Yesus. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. wajib. Jadi kita ini orang percaya hidup kita seperti Yesus. Itu perisai. Nggak ada yang bisa menuduh. Perisai iman itu perisai. Tidak ada yang bisa menuduh. Panah iblis tidak bisa menuduh kita. Ya. Kembali ke Efesus pasal yang ke-6. Tuhan memberikan kepada kita senjata-senjata selengkapnya untuk melawan iblis yang sudah dijatuhkan ke bumi. Dan dia sekarang di bumi ini bekerja segiat-giatnya karena dia tahu waktunya sudah singkat untuk dia. Efesus pasal yang ke-6. Kembali di ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya, Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. ya, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong, helm. Ya, terus. Dan pedang roh, Ya, yaitu firman Allah. ketopong keselamatan. Untuk melindungi bagian kepala di mana ada otaknya. Di mana ada pikirannya. Nah, jadi jangan sembarang berpikir saudara. Pikiranmu itu menentukan kamu. Sebagaimana seorang berpikir, demikianlah ia, kata Amsal. Ini harus ada ketopong keselamatan. Kalau saudara-saudara yang mengendarai sepeda motor, saudara tidak memakai helm, bahaya untuk kepalamu. Bahaya, bisa mati. Kalau terjatuh, tidak ada pelindung. Helm itu melindungi kepala supaya tidak mati. Demikianlah ketopong kita adalah pengharapan kita kepada Allah. Itu ketopong pikiran kita, lindungi. Pikirkan yang baik, pikirkan yang di atas, bukannya di bumi. Pikirkan Kristus yang ada di sebelah kanan Bapa, bukan yang di bumi saja. Setan itu masuk di dalam pikiranmu. Itu dulu nomor 1, dia masuk di pikiran, merusak kamu. Turun di hati, jaga. Ini 2 pintunya, ini pikiran. Dia masuk pikiran, masuk di hati. Ya. Makanya dikatakan yang lebih dahulu tadi perisai iman di hatimu. Ya. Ada apa di hatimu? Ya. Itu jaga dengan segala kewaspadaan. Ya, pikiran harus dijaga. Kadang-kadang pikiran kita sudah tidak benar. Kalau pikiranmu tidak benar, kelakuan hidupmu juga tidak benar. Pakailah ketopong itu, pikiran. Ya, jadi pikiran kita ini hati-hati, kita harus jaga. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Ya, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya adil, semua yang suci, suci, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. ya. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan. Itu yang dipikir. Bukan pikiran kita terlalu mikirin dunia, pikiran yang negatif,
pikiran yang tidak benar. Ini pikiran ini masuknya iblis di sini. Turun di hati. Jadi pikirkan yang benar itu senjata untuk melawan. Kalau setan taruh pikiran yang negatif, kita pikir positif. Ya. Aku bisa Tuhan, karena Engkau membuat aku bisa. Ya. Kembali ke Efesus. Ini selengkap senjata Allah. Karena iblis itu sudah kalah. Dia dijatuhkan ke bumi. Sekarang di bumi dia mau mengobrak-abrik. Ya, merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Efesus 6. Kita kembali baca ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan Topong helmnya. Terus dan pedang roh, ya. yaitu firman Allah. Nah, Tuhan beri pedang roh, itu firman Allah. Itu senjata ampuh. Waktu Yesus dikodai 3 kali oleh iblis, apa yang dia gunakan? Pedang roh. Jadikan batu jadi roti. Ada tertulis, itu pedang roh. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Dibawa ke hubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu, nanti malaikat menatang engkau jika engkau anak Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Semua pedang roh, firman Allah. Ya. Bawa dalam tempat kemuliaan di gunung, melihat dunia dengan kemuliaannya. Sembah aku ya, aku kasih kamu ini. Enyahlah, ada tertulis. Tertulis itu apa? Firman. Itu pedang roh. Pedang roh ini untuk apa? Menyerang. Firman itu untuk menyerang kembali iblis. Firman itu bukan menyerang pendeta A. Firman itu bukan menyerang pendeta B. Firman itu bukan menyerang gereja A, gereja B. Hamba-hamba Allah harus belajar menjadi satu. Kalau tidak, kita tidak terbangun sebagai tubuh Kristus. Pendapatnya dia itu seperti itu. Iya, doakanlah kalau memang tidak cocok dengan Anda. Ya. Itu pedang roh, firman Allah. Jangan diserang, jangan dikritik. Seringkali saya melihat kita ini mengkritik hamba Tuhan ini salah, itu ajarannya salah apanya. Kitanya sendiri belum tahu kita benar atau tidak. Tidak ada orang benar kata Alkitab, seorang pun tidak. Kalau kita bisa benar karena Tuhan yang membenarkan kita. Dan kita mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Sesuai dengan pedang roh itu, firman itu. Itu pedang roh itu tindakan apa? Menyerang. Nah, sekarang kita tiba di ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kuncinya adalah doa. Doa itu tindakan bukan menyerang dengan seperti pedang roh itu. Ada tertulis. Tapi pedang roh itu melawan, menyerang. Tapi doa itu benteng. Pertahanan. Jadi kalau orang tidak berdoa, pertahanannya bobol. Tidak suka sembahyang. Tidak suka doa. Dia bobol pertahanannya. Ya, dikatakan berjaga-jaga di dalam doamu. Dengan permohonan tidak putusnya ada doa penyembahan pujian. Ada waktunya kita berdoa syafaat agar ada banyak orang dimenangkan. Tuhan beri saya 1 jiwa untuk saya bawa ke jalan surga.
Ya Tuhan dengar. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya 1 juta rupiah, belum tentu. Karena 1 juta itu bisa membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi kalau 1 jiwa untuk saya bawa kepada Tuhan, Tuhan tidak beri 1 jiwa. Tuhan beri kau saudara 1 keluarga untuk dimenangkan. Ya, saudara, kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah seperti Efesus 6 dikatakan perlengkapan rohani, kita akan keluar sebagai pemenang. Akan kalah. Nah, jadi ingat bahwa iblis sudah dilemparkan ke bumi. Kalah. Kalah dari malaikat Mikael. Dia dilemparkan ke dunia, ke bumi. Hati-hati. Lawanmu iblis jalan keliling seperti singa mengaum. Ya. Jadi dikatakan dia memburu nanti, menyesatkan dunia. Hati-hati. Jadi peperangan di surga diakhiri dengan kemenangan siapa? Malaikat Mikael yang mengalahkan Lucifer, iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan nanti ada waktunya dia diikat 1000 tahun. Dia tidak menyesatkan dunia di dalam kerajaan damai. Iblis diikat 1000 tahun. Setelah selesai pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai, iblis dilepaskan. Begitu dilepaskan, kerjanya apa? Menyesatkan. Jadi hati-hati, iblis itu suka menyesatkan. Jangan senang dengan berita khotbah 3 ayat. Tuhan memberkati kita. Tuhan pasti memberkati saya. Saya pasti bisa banyak uang. Saya pasti punya banyak sesuatu, banyak boleh saja. Tuhan bisa memberkati saya kekayaan, boleh saja. Cuma hati-hati. Ya. Khotbah yang keras menghantam dosa, menyatakan kebenaran, menyatakan salah. Aduh, kita tidak suka dengar. Ini kali pendeta ini tiap kali ngomong pasti menunjuk saya. Ya, ada nabi yang mau begitu, ada hamba Tuhan yang mau menyenangkan telinga. Ada yang tidak mau. Jadi bedanya di situ ya. Ada yang tidak mau. Dia tahu kalau orang cuma disenangkan telinganya, nanti orang itu tidak selamat, dimangsa terus dikuasai iblis. Ya, tetapi puji Tuhan, kita selama ini mendengar firman Tuhan yang tajam seperti pedang, lebih tajam dari pedang bermata 2, yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, agar kita beroleh kemenangan nanti sampai di kota Yerusalem yang baru. Itu kemenangan. Ya, hati-hati. Sekarang suasana surga sudah tenang. Ya. Sebab yang mengacaukan di surga sudah dibuang ke bumi. Sekarang di bumi lagi dia kacaukan. Hati-hati ya. Nah, rumah tangga dikacau. Jemaat dengan jemaat. Pendeta dengan pendeta. Ya, gereja dengan gereja. Kita ini saudara-saudara seiman. Anak-anak Tuhan bisa saling mengingatkan. Jangan begitu. Ya, jangan berkelahi. Itu salah itu khotbahnya, penguraiannya salah. Oh, ininya salah. Yang benar siapalah? Cuma kamu yang benar. Ketika kita bilang orang sombong, 3 jari ini, saya sombong ini muncul. Ini 3 jari. Jari apa ini? Telunjuk. Ini jari manis, jari kecil ini. Kamu salah, aku yang benar. Ya. Tidak ada orang benar
Hanya Tuhan yang berkemurahan atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, haleluya. ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Tuhan memberi kita namamu selengkap senjata Allah, indah. perisai iman, Yesus, kasut memberitakan Injil. cinta Kau selalu. Lebih banyak kita memberitakan Ku Injil, tinggikan, memenangkan jiwa, ku itu kemenangan. agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu,
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur kemenangan selalu ada di pihak Tuhan. Tuhan berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Di mana sengatmu? Tuhan sudah menang di atas kayu salib. Dan itu jaminan kemenangan kita. Dan kita harus kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Sebagai prajurit yang berperang, yang taat kepada komandan. Dan komandan itu adalah Yesus. Dan dia adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita. Angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tadakan tangan dan terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Kitalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Jadilah berkat bagi banyak kehidupan. Pakailah selengkap senjata Allah melawan tipu daya muslihat dari setan. Terimalah berkat, kekuatan, kasih karunia, perlindungan dari Tuhan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Amin. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan lanjut dengan ibadah pendalaman Alkitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.